Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Udat FM. Berjumpa kembali dengan Udat FM di Jakarta. Sore ini tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 16.35. Udat FM kembali hadir di Jakarta teman-teman. Dan baru turun dari KAI Komuter di stasiun Sudirman. Nah, ini stasiun Sudirmannya teman-teman. Ini adalah Jalan Juwana dan Jalan Blora yang sudah usai dikonversi sebagai plaza transit yang mendukung untuk integrasi simpang temu duku atas yang sudah dibangun di sekitar ini ya teman-teman. Nah, ini Jalan Juwana adalah akses menuju ke simpang temu duku atas. Nah, kita ingin mengekspos apa hari ini teman-teman? Hari ini adalah kita ketahui bahwa hari ke-15 dari rangkaian kampanye ya, jadwal kampanye pemilu 2024 untuk Pilpres dan Pileg. Nah, Rudat FM hadir di sini untuk mengarah ke utara dari stasiun KAI Sudirman melalui Jalan Blora. Cukup jalan kaki saja kita teman-teman ya. Apa yang ingin dicari atau dilihat? Tentu saja di hari ke-15 kampanye Pileg dan Pilpres 2024 ini adalah ada momen yang kita tunggu, yaitu debat Capres dan Cawapres. Merupakan debat perdana di kantor pemilihan umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Nah, kita atau Rudat FM on the way menuju ke arah kantor KPU ya teman-teman. Ingin melihat suasana seperti apa, keriuhan atau semaraknya debat Pilpres perdana yang akan berlangsung di kantor KPU RI ya teman-teman. Jadi merupakan 5 tema atau 5 subtema yang akan dipresentasikan oleh 3 paslon teman-teman ya, yang sudah kita ketahui ada 1 paslon Amin, 2 paslon Prabowo Gibran, dan 3 Ganjar Mahfud. Nah, nanti ketiga paslon akan memaparkan visi dan misi terkait dengan tema tersebut ya teman-teman, dengan beberapa segmen bahasan ya teman-teman. Mulai dari segmen pemaparan visi di segmen 1, kemudian segmen kedua dan ketiga adalah pendalaman oleh panelis ya teman-teman, dan keempat kelima ada semacam sanggahan dari tiap paslon terkait dengan tema yang dibahas, dan keenam adalah fase penutup atau kata penutup dari setiap paslon yang tampil teman-teman. Nah, ini suasana sore di sekitar Jalan MH Tamrin menjelang waktunya pulang kantor ya teman-teman. Nah, kita akan mengarah ke Jalan Imam Bonjol yang lokasinya tidak jauh dari Jalan MH Tamrin ini teman-teman ya. Nah, sudah mulai ada 1T yang mengarah ke Cibubur, Balai Kota Cibubur. Ini Royal Trans, merupakan semacam feeder juga ya teman-teman, yang tersedia di 5 tahun terakhir dan menjadi support untuk penggunaan dari Transjakarta, yang merupakan koridor penunjang ya teman-teman, karena harganya berbeda dengan tarif Transjakarta pada umumnya yang 3.500. Yang ini Royal Trans ini merupakan akses pendukung ya, yang tarifnya juga cukup berbeda harganya. Baik, tidak berlama-lama kita akan berjalan kaki menuju ke arah Imam Bonjol. Waktu menunjukkan pukul 16:40. Nah, teman-teman, saya sudah berada di Sumeneb Promenade atau semacam ruang terbuka hijaunya di sekitar Jalan Sumeneb yang usai direvitalisasi di 5 tahun terakhir waktu semasa Covid ya teman-teman. Ini ada yang terbaru, ada tentu saja
Ada jembatan gantung ya. Mengayun, cukup mengayun. Dan sekarang sudah cukup lebih baik ya kondisinya. Jadi Taman Sumeneb diberikan nama baru, Sumeneb Promenade ya. Keren ya teman-teman. Ini di 5 tahun terakhir Pak Anies Baswedan di Jakarta, salah satu yang direvitalisasi adalah Taman Sumeneb ini. Nah ini teman-teman, Jalan Sumeneb dan Sumeneb Promenade. Keren ya teman-teman. Seperti Pak Anies Baswedan sampaikan, bahwa 900 meter dari Anda akan menemukan taman, dan tidak terlalu jauh dari tadi Jalan Blora, kita sudah menemukan pemandangan yang cukup cantik, teduh, dan tamannya juga sangat terawat, yaitu Sumeneb Promenade. Kita akan lihat juga ke arah depannya ya teman-teman, seperti apa penampakan dari Taman Sumeneb ini. Nah ini teman-teman, penampakan depan dari Sumeneb Promenade, yaitu dulu dikenal dengan Taman Sumeneb, yang sudah direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta sekitar tahun 2020-an ya teman-teman. Semasa Covid masih berlangsung, dan sekarang sudah semakin baik kondisinya. Yang dulu terkesan agak horor, sekarang sudah layak dikunjungi oleh warga tanpa rasa takut teman-teman, dengan area duduk yang cukup panjang serta hijau ya teman-teman, dan relatif terawat hingga hari ini. Nah teman-teman, kita sudah berada di Jalan Imam Bonjol, namun saya tadi cukup melewatinya saja karena KPU sudah disterilkan, dan kita akan mengarah ke arah Taman Suropati yang berlanjut juga nanti ke Jalan Diponegoro. Ada apa di Jalan Diponegoro? Jadi dikabarkan untuk Paslon 01 Amin, yaitu Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, akan mampir ke rumah pemenangan yang berada di Jalan Diponegoro, teman-teman. Di Diponegoro 10, teman-teman, tidak jauh dari KPU. Sebelum masuk atau ke area KPU, terutama nanti acaranya akan berlangsung sekitar pukul 7 atau pukul 19 malam ya teman-teman, acara di KPU, debat Capres dan Cawapres sesi perdana. Dan di rumah pemenangan dari pasangan 01 Paslon 1 Amin akan ada semacam nobar ya teman-teman, dan nanti Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar dikabarkan akan mampir ke rumah pemenangan tersebut di Jalan Diponegoro. Jadi kita coba fokus ke arah Jalan Diponegoro saja teman-teman, untuk melihat gambaran seperti apa antusiasme atau euforia yang berada di sekitar rumah pemenangan 01. Dan tadi juga saya sudah melewati rumah pemenangan 02, ada di sekitar perempatan Jalan Imam Bonjol dan jalan yang mengarah ke HR Rosena Said, di perempatan persis ya teman-teman. Dan sudah mulai banyak bergoyang di rumah pemenangan pasangan 02. Nuansanya adalah dangdut. Namun saya belum bisa mengambil gambar karena memang relatif di daerah tersebut sudah disterilkan. Teman-teman udah TPM untuk debat perdana tanggal 12 November 2023 ini. Maaf, 12 Desember 2023 ini teman-teman. Akan berlangsung 6 sesi dengan tema utamanya adalah pemerintahan, kemudian hukum dan HAM, kemudian pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi ya teman-teman. Jadi relatif krusial, terutama terkait semacam perundangan tata negara dan lainnya ya teman-teman ya, yang menjadi topik utama di sore nanti ya, atau malam nanti teman-teman. Dan waktu debat capres atau debat cawapres di sesi perdana ini diikuti oleh masing-masing 75 dari pendukung ya teman-teman. Kuotanya ada diberikan 75 orang dengan durasi total dari
program ini adalah 2 jam ya teman-teman, dengan panelis sebanyak 11 orang yang terkait dengan tema yang akan diperdebatkan malam ini. Dan sesi yang pertama adalah pemaparan visi misi oleh Capres yang diberikan waktu hanya 4 menit ya teman-teman, jadi cukup singkat. Dan nanti akan diperdalam pada sesi kedua, ketiga, lalu ditanya jawabkan atau disanggahkan bila mana ada sanggahan di antar paslon pada sesi keempat dan kelima. Jadi akan seru ya teman-teman, terutama di sesi keempat dan kelima. Nanti kita akan lihat seperti apa kualitas dari paslon yang akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan ini bertepatan dengan hari ke-15 teman-teman, kampanye Pilpres di tahun 2023 yang akan berlanjut nanti di bulan Januari. Jadi ada cukup panjang ya, kemungkinan sekitar 64 hari ya yang masih tersisa untuk penyelenggaraan kampanye. Nanti ada juga debat capres lainnya yang totalnya ada 5 teman-teman ya. 3 debat capres, 2 debat cawapres. Jadi akan seru dan kita akan melihat tentu saja kejutannya di malam ini. Sejauh mana kapabilitas dari paslon yang akan tampil di malam ini akan terlihat di salah satunya di debat capres ini ya teman-teman. Nah, Roda TP sudah sampai di Taman Suropati ya teman-teman. Ada patung Pangeran Diponegoro di depan dari kantor Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, skema atau program-program pembangunan tentu saja digodok di tingkat eksekutifnya adalah di Bappenas ya teman-teman. Dan ke arah sebelah timur atau utaranya, timur tepatnya teman-teman, adalah tentu saja Jalan Diponegoro. Nah, ini Jalan Diponegoro. Kemudian ke arah kanan adalah Imam Bonjol, di mana lokasi KPU atau debat capres dilaksanakan. Jadi kawasan Taman Suropati sebenarnya adalah kawasan ring 3 ya teman-teman. Ring satunya tentu saja adalah KPU-nya. Kemudian di Jalan Imam Bonjol adalah ring 2, dan sekitar sini masih bisa dikunjungi oleh publik untuk berkegiatan, untuk berolahraga juga teman-teman di sore hari. Jadi kita masih luasa, lalu lintas juga masih bisa berjalan normal di sekitar ini. Taman Suropati, taman yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, sudah sangat cantik teman-teman. Banyak tempat duduk dan jalur pedestrian yang cocok untuk berolahraga sore ya teman-teman, ataupun olahraga pagi bila mana cuaca mendukung, seperti sore ini ya teman-teman. Cuacanya cukup cerah, semoga mendukung terhadap penyelenggaraan dari debat Capres dan Cawapres di kesempatan malam nanti ya teman-teman. Nah, untuk pelaksanaan dari debat Capres 2024 yang dilaksanakan nanti malam tanggal 12 Desember 2023 berada di halaman KPU ya teman-teman. Jadi ada semacam desain town hall gitu ya, balai kota yang berada di depan dari halaman KPU yang dibuatkan khusus untuk debat Capres dan Cawapres ini. Tentu saja ada semacam tribun yang mengelingkari dari podium untuk para pendukung yang dibatasi sebanyak 75 orang dari setiap paslonnya teman-teman. Nah, kita masih akan berjalan ke Jalan Diponegoro untuk melihat seperti apa persiapan dan kemungkinan akan hadir dari paslon 1 di Diponegoro 10 sebelum atau jelang acara dari debat Capres di KPU RI. Nah, Roda TPM sudah sampai di sekitar Jalan Diponegoro, teman-teman. Ada Metro TV yang sudah incas untuk menyiarkan mungkin secara live gitu kegiatan dari nonton bareng, terutama dari paslon 01 Amin ya teman-teman, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di Diponegoro 10 teman-teman.
tidak jauh atau sebelah timur dari lokasi kantor KPU. Nah, ini teman-teman suasananya. Kita akan lihat seperti apa di area dalamnya, teman-teman. Sebagai informasi bahwa Paslon 01 Bapak Anies Baswedan Muhaimin Iskandar selain memiliki lokasi sekretariat atau tim pemenangan di area ini di Ponorogo 10, juga ada di Brawijaya 10 di Jakarta Selatan nomor 46. Jadi ada dua tempat utama yang dilakukan untuk nonton bareng malam ini, yang berada di lokasi sekretariat bersama di Brawijaya 10 nomor 46 Jakarta Selatan, dan di Jakarta Pusat ada rumah pemenangan Paslon 01 yaitu di Jalan Diponegoro 10 di depan saya. Sudah ada beberapa media yang kendaraannya meliput. Ada Kompas TV, ada Indosiar, ada SCTV, dan tentu saja Metro TV di sebelah barat yang sudah menyiapkan perangkat komunikasi untuk live ya teman-teman. Dan dikabarkan pasangan Amin akan mampir ke area ini sekitar pukul 18 atau nanti mungkin menjelang maghrib untuk barangkali sholat dan menyapa pendukung di area ini. Dan kabarnya untuk acara di KPU akan berlangsung mulai pukul 7 malam dan akan memakan durasi sekitar 2 jam teman-teman. Jadi mungkin pukul 9 sudah selesai ya teman-teman. Suasana lalu lintas di Jalan Diponegoro sekitar pukul 5 sore ya teman-teman. Ada Diponegoro 10, rumah bernuansa masa lalu yang klasik ya teman-teman, dan relatif terjaga bentuknya hingga hari ini. Dijadikan untuk tempat tim pemenangan atau Timnas Amin melakukan kegiatan. Salah satunya adalah nonton bareng di debat perdana Capres atau pemilu presiden di masa kampanye hari ke-15 12 Desember 2023.